Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Sodik selaku dosen mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan nama teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Asri Nurasana. Yang kedua, Dafa Jihan Okhumairo. Yang ketiga, Dewi Sundari. Yang keempat, Ayang Hendra Waludin. Yang kelima, Barokah Wulandari. Yang keenam, Tri Yulisa. Baik, di sini saya akan menyebutkan poin-poin dalam memahami hakikat alam dan lingkungan hidup menurut Islam, sehingga muncul kesadaran menjaga alam dan lingkungan. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, dasar-dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan. Yang kedua, konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Yang ketiga, bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan. Yang keempat, faktor-faktor yang merusak lingkungan. Yang kelima, strategi Islam dalam memelihara lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu pemeliharaan lingkungan dalam realistis Islam. Materi pertama yaitu dasar-dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan. 1. Perspektif akidah. Akidah berasal dari kata akad atau ikatan. Akidah maksudnya ikatan yang diikat seseorang kepada zat ataupun orang lain. Dalam istilah agama, kaidah adalah keyakinan seseorang kepada Tuhan adalah jaminan utama untuk terciptanya pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan keyakinan mukmin kepada Tuhan, maka dia tidak akan melakukan kejahatan lingkungan walaupun tidak ada orang yang melihat. Karena dia yakin saat mata manusia tidak melihat, maka Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. 2. Perspektif etika. Muslim menjaga lingkungan karena Muslim sangat dianjurkan untuk berakhlak baik. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Tebarlah kasih di dalam bumi, kamu akan mendapat kasih di langit. Barang siapa tidak pernah mengasihi, maka tidak akan dikasihi." 3. Perspektif fikih. Fikih berasal dari kata fokaha, artinya memahami secara mendalam, atau fikih artinya peraturan yang dibuat berdasarkan pemahaman yang mendalam atas sumber-sumber hukum agama. Hukum fikih ini meliputi semua urusan di dunia dan di akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan dengan Tuhan dan manusia sekaligus. Di dalamnya juga masuk masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan budaya, serta semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Fikih Islam ini didasari pada metodologi yang pada tataran pelaksanaannya dapat menjamin seluruh siklus kehidupan di dunia ini, terutama manusia. Materi yang kedua yaitu konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Yang pertama, penanaman pohon dan penghijauan. Satu konsep dalam pemeliharaan lingkungan dalam Islam adalah penanaman pohon dan penghijauan. Penghijauan dalam Islam tetap diminta walaupun tidak seorang pun yang memanfaatkan dari penghijauan ini, karena dalam Islam penghijauan adalah ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, menjaga kebersihan. Memelihara lingkungan hidup adalah menjaga kebersihan. Dalam hadis disebutkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim, orang yang beriman sangat menginginkan kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir adalah dengan berwudu dan mandi wajib. Kebersihan batin dengan sholat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 dan Al-Quran surah Al-Mudathir ayat 4. Juga menganjurkan kebersihan jalan jangan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan masjid dan sarana umum lainnya. Selain membersihkan raga dan lingkungan, Islam juga tidak lupa membahas tentang kebersihan hati. Kebersihan hati terlihat pada senyuman yang tulus dan dipancarkan dari bibir Muslim. Yang ketiga, menjaga sumber kekayaan.
alam, sumber daya alam adalah anugerah Tuhan yang Maha Hidup. Dalam Al-Quran banyak sekali peran larangan merusak di bumi, bahkan di dalamnya disebutkan bahwa orang yang fasik itu adalah orang yang melanggar janji dengan Allah yang telah disepakati, memutus hubungan silaturahmi dan merusak di bumi, ketika sifat ini tidak pernah akan mendatangkan pada diri pelakunya kecuali kerugian. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Kerusakan di bumi adalah mengeluarkan sesuatu dari batas normal dan atau membuat suatu manhaj sendiri yang tidak sesuai dengan manhaj. Adalah puncak dari kerusakan di bumi adalah tersebarnya penjual liman-liman. Ini akan mengakibatkan hidup terus-menerus dalam kesusahan. Yang keempat, menjaga kesehatan manusia. Kesehatan dalam adalah nikmat yang sering dilupakan manusia di samping waktu luang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, yaitu dua nikmat yang sering dilupakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Untuk menjaga kesehatan itu, Islam mempunyai cara yang sangat efektif. Nabi bersabda, "Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Menjaga ilahi, Allah menjaga peraturan yang telah ditetapkan dengan menjalankan perintah dan larangannya. Yang ketiga yaitu bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan. 1. Bahaya pencemaran. A. Pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi akibat limbah industri, air parit atau selokan, minyak bumi, pembasmi serangga atau insektisida, reaktor nuklir, bahan-bahan plastik, mesin, dan air raksa. Pencemaran air hujan dan air yang terpendam di perut bumi. B. Pencemaran udara. Pencemaran udara ini dapat terjadi akibat dari sumber alam atau akibat manusia. C. Pencemaran bumi dapat terjadi melalui benda-benda keras, bahan-bahan kimia, atau melalui limbah-limbah yang mengalir. 2. Bahaya pengurasan sumber alam. Sebab-sebab terjadinya pengurasan sumber alam ini ialah: 1. Penggunaan sumber alam yang bukan pada kodratnya. 2. Penyalahgunaan sumber alam. 3. Pemborosan dalam konsumsi. 4. Menyia-nyiakan lingkungan. 5. Pengurasan bumi. 3. Bahaya rusaknya keseimbangan. Bila keseimbangan di alam ini rusak, maka terjadilah hal berikut ini. A. Pengubahan mendasar dalam iklim dunia. B. Pengundulan hutan. C. Meningkatnya panas bumi. D. Meningkatnya permukaan air laut. E. Deras air hujan yang berasam. Dan yang terakhir, F. Rusaknya lapisan ozon. Materi keempat yaitu tentang faktor-faktor yang merusak lingkungan. Yang pertama, merusak ciptaan Allah. Merusak ciptaan Allah merupakan faktor utama yang menyebabkan lingkungan rusak. Allah Maha Hidup dan Maha menginginkan kehidupan yang baik bagi makhluknya. Maka bila ada makhluk yang merusak ciptaannya, maka seperti dia mengubah kehidupan menjadi kematian. Yang kedua, kezaliman perilaku. Kezaliman berarti menggelapkan apa yang sudah terang bagi manusia. Ketika seseorang menzalimi, maka sebenarnya orang tersebut telah melakukan pembohongan yang nyata. Yang ketiga, berjalan sombong di bumi. Sombong dan takabur adalah perangai iblis yang dikutuk Allah dan diusir dari surga. Manusia yang sombong tidak layak menjadi wakil Allah di bumi dan tidak akan mungkin dapat memakmurkan. Yang keempat, menuruti hawa nafsu. Ketamakan menjadi karena mengikuti hawa nafsu yang tiada henti. Pepatah Arab mengatakan kepuasan adalah harta karun yang tidak pernah habis. Yang kelima, kufur. Kufur terhadap nikmat Allah. Allah berfirman, bila kamu menghitung satu nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa satu kalimat yang banyak serta fungsi
berfungsi dan batas waktu yang tidak pernah habis dan berfungsi. Materi yang kelima yaitu strategi Islam dalam memelihara lingkungan ada 5. Yang pertama yaitu pendidikan agama bagi generasi muda. Untuk memelihara lingkungan perlu pendidikan agama yang benar dan tingkat dini hingga perguruan tinggi. Materi yang perlu ditekankan adalah perihal penanaman visi, kepedulian dan penjagaan terhadap lingkungan, serta pola interaksi yang baik sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, mencerdaskan generasi muda dengan nilai Islam. Selain pendidikan keimanan, nilai-nilai keislaman juga perlu ditanamkan. Di antara nilai keislaman yang terkait dengan lingkungan hidup ialah pelurusan pemahaman tentang hakikat Tuhan, manusia, hewan, bumi, langit, dan air. Yang ketiga, kontrol sosial, amar makruf dan nahi mungkar. Kontrol sosial masyarakat sangat ampuh untuk menjaga lingkungan hidup dan mencegah kemungkaran. Timbulnya kenakalan remaja dan ketergantungan pada narkotika akibat rapuhnya kontrol sosial. Yang keempat, membangun supremasi hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan dengan memberi hukuman yang tegas bagi siapa saja yang melanggar. Kurang tegasnya dalam penegakan hukum akan membuat penjahat dan perusak lingkungan hidup tidak pernah kapok. Yang kelima, kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional. Membangun kerjasama dengan lembaga swadaya domestik dan internasional untuk menjaga lingkungan dan meluruskan segala bentuk tindakan pengurasan, pencemaran, dan pengerusakan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan dalam realistis Islam. 1. Melarang pencemaran lingkungan. Carilah 3 perilaku yang terlaknat buat kotoran dan sumber air di pinggir jalan dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Yang kedua, menghilangkan segala bahaya di jalan dan melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Janganlah kalian duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau terpaksa untuk duduk dan mengobrol? Rasulullah menjawab, bila terpaksa, maka tunaikanlah semua hak jalan. Hak pengguna jalan adalah menundukkan pandangan mata, menjauhkan bahaya, menjawab salam, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Semua amalan umatku ditempatkan kepadaku, baik dan buruknya aku dapatkan di antara amal kebajikan adalah menghilangkan bahaya dari jalanan, dan aku temukan di antara lain yang buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak dibersihkan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Yang keempat, melarang melakukan pencemaran lingkungan. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Dia mencintai kebaikan, maha bersih yang mencintai kebersihan. Oleh sebab itu, bersihkanlah halaman rumah kamu dan jangan menyerupai Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Ya'la. Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Salam alaikum.